Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan menganalisis deskriptif dari sebuah data yang saya isi tersebut. Yang pertama, di variabel view itu kita ketikkan nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Yang ini tipe dari nama kita rubah ke string. Ini sudah string. Yang kedua, label ini diisi nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, umur karyawan, masa kerja, gaji karyawan. Yang value kita isi yang jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada jabatan kita isi 1 direktur, 2 pejabat, 3 staf, 4 PNS, 5 mahasiswa. Yang ini measure kita isi nominal, jenis kelamin nominal, jabatan nominal, umur scale, masa kerja nominal, gaji scale. Yang di data view kita isikan nama. Yang ini kita ketik nomor berdasarkan yang kita isi tersebut, jenis kelamin. Jabatan kita isikan nomor pada jabatan tersebut. Selanjutnya kita klik analyze, descriptive static, deskriptif. Yang variabel ini kita isikan umur karyawan, masa kerja, dan gaji karyawan. Selanjutnya klik OK. Akan muncul data seperti berikut. N menunjukkan banyaknya data. Minimum menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang diuji. Maksimum menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji. Min menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji. Standard deviation menunjukkan ukuran penyimpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Semakin besar standar deviasi berarti data semakin bervariasi, dan sebaliknya semakin kecil standar deviasi menunjukkan semakin homogen data. Yang selanjutnya kita klik analyze, deskriptif static, frekuensi. Yang dimasukkan dalam variabel adalah jenis kelamin dan jabatan. Klik OK. Nah, ini frekuensi menunjukkan jumlah, misalnya ini di data ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Persen menunjukkan persentase. Ini ada 80 laki-laki, 20 perempuan. Valid persen menunjukkan persentase untuk data yang terisi. Kumulatif persen menunjukkan jumlah kumulatif dari valid persen. Ini yang jabatan, direktur frekuensinya 1, pejabat 1, staf 1, PNS 1, mahasiswa 1, totalnya 5. Persentasenya ini semua 20%. Selanjutnya saya akan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, saya mengisikan data ini yang jumlahnya 30 atau N-nya nanti 30. Setelah diisi semua, kita klik analyze, correlate, bivariate. Kita isikan pada kolom variabel ini x1.1 sampai ke motivasi. Kemudian klik OK. Akan muncul hasil output sebagai berikut. Pada hasil dengan bentuk seperti ini sebenarnya ada beberapa hasil yang tidak perlu. Lalu kita klik analyze, correlate, bivariate, lalu kita klik paste. Nanti di antara x1.5 dengan x1 kita spasi, kita masukkan width. Kemudian kita klik run. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Dari hasil analisis didapat skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai R tabel. Jika hasil korelasi lebih dari R tabel dikatakan valid, dan sebaliknya jika hasil korelasi kurang dari R tabel dikatakan tidak valid. R tabel bisa kita cari dengan kita mendownload R tabel. Kan tadi kan N-nya kan 30, maka diperoleh R tabel sebesar 0,361. Dari hasil tersebut, nilai ini lebih dari R tabel, bisa dikatakan data ini valid. Kemudian kita mencari corrected item total korelasi. Kita klik analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan x1 sampai x5 dengan cara diklik 2. Lalu
kita klik statistik, kita centang scale if item delete, lalu kita klik continue, klik OK. Lalu akan muncul hasil output seperti ini. Hasil validitas dengan corrected item total korelasi dilihat pada kolom corrected item total correlation. Ini. Jika nilai corrected lebih besar dari R tabel maka valid, dan sebaliknya jika corrected item kurang dari R tabel maka tidak valid. Dilihat ini angkanya semua lebih besar dari R tabel, maka data ini bisa dikatakan valid. Selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Kita klik analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan pada kotak item ini X1.1 sampai X1.5. Kita klik statistik dulu, kita hilangkan tanda centang pada scale if item delete. Kita klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Kita melihatnya pada reliability statistik. Nilai Crouch-Bar alpha ini lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Karena menurut Singgi Santoso dikatakan reliable jika nilai Crouch-Bar alpha lebih besar daripada R tabel. R tabelnya tadi kan 0,361. Tadi kan saya cuma menghitung X1.1 sampai X1. Bagaimana jika kita menghitung X2.1 sampai ke X2 ataupun itu selanjutnya? Kita kembali lagi ke rumus awal. Kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, dalam kontak variabel ini kita keluarkan dulu tablo kan. Keluarkan, lalu kita ganti ke X2.1 sampai ke budaya inovasi. Kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Dan cara itu berguna untuk seterusnya. Caranya sama, tinggal kita mengganti pada variabelnya itu dalam kotak-kotak. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi linear. Yang pertama kita klik analyze, regression linear. Kita masukkan pada kolom independen ini motivasi sama budaya inovasi, dan dependennya kita masukkan kinerja karyawan. Lalu kita klik statistik, kita centang pada Durbin Watson dan ini, kemudian klik continue, kita klik lagi plot. Ini kita masukkan sheetnya pada kolom Y dan ZPR rate pada kolom X. Lalu kita centang ini normal probability plot, klik continue, lalu klik OK. Akan muncul hasil output sebagai berikut. Setelah muncul hasil output sebagai berikut, kita akan menganalisis dari apa hasil output yang kita peroleh. Dari hasil output regresi linear tersebut, kita memperoleh hasil output sebagai berikut, dan kita akan menganalisis analisisnya sebagai berikut. Nih, persamaan regresi kita melihat pada tabel koefisien. Ini koefisien determinasi kita melihat pada tabel model summary. Untuk pengujian hipotesis, uji F, kita melihat dari tabel ANOVA. F tabel 2 ini diperoleh dari jumlah variabel. Dan 27 diperoleh dari N-1 min K. Jadi N-nya kan 30, min 1 min K, K-nya kan 2. Sehingga peroleh 3,354. Uji T kita melihat pada tabel koefisien. Untuk alfanya kita pakai 0,025. Kita menggunakan tabel pengujian dua arah. Ini untuk tabelnya. Grafik. Ini untuk grafiknya. Ini untuk autokorelasi, kita melihat pada tabel model summary.